Ini adalah bagian kedua. Untuk video yang pertama, bisa kalian cek linknya di deskripsi. Dan sebelum mulai, dukung terus channel Papa Wibu dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, sekarang lanjutin ceritanya. Yuji yang merasa khawatir dengan keadaan Michiru yang asli, berusaha untuk membawanya kembali. Sampai di suatu malam, Sachi memberi Yuji sebuah kotak milik Michiru yang dikasihin ke Sachi saat dia lagi demam kemarin. Karena Sachi enggak bisa ngebuka kotak itu buat dibersihin, akhirnya dia meminta bantuannya Yuji. Dan setelah Yuji berhasil membuka kotak yang berisi buku diari itu, Yuji langsung ke kamarnya Michiru untuk bicara soal Michiru yang asli dan nanyain apa kemauan dia yang sebenarnya. Ternyata, Michiru yang asli itu pernah melakukan cangkok jantung setelah dia syok karena kematian sahabat baiknya. Dan karena cangkok jantung itulah, muncul Michiru palsu yang merupakan pemilik dari jantung yang dicangkokkan pada Michiru asli sejak kematian sahabatnya. Michiru masih belum bisa move on dan takut banget kalau orang-orang di sekitarnya itu bakalan tiba-tiba mati dan ninggalin dia. Makanya waktu si empus itu mati, Michiru jadi enggak punya semangat hidup lagi dan pengen ikutan mati. Lalu Yuji pun berniat untuk menuruti kemauan Michiru dan menguburnya hidup-hidup menggunakan peti di pinggir pantai. Michiru yang sadar kalau dia ada di dalam peti mati, berusaha untuk bergerak. Tapi Yuji udah ngasih Michiru obat pelemas otot. Jadi Michiru sama sekali nggak bisa bergerak waktu lagi dikubur sama Yuji. Dan setelah itu, di dalam peti mati Michiru kembali teringat dengan masa lalunya. Michiru berusaha buat ngerelain kematian sahabat baiknya itu dan si empus kesayangannya agar dia bisa move on dan melanjutkan hidupnya karena sebenarnya Michiru itu masih pengen hidup dan enggak mau menghilang dari dunia. Akhirnya Michiru pun berhasil berjuang untuk tetap hidup dan mendobrak peti mati. Lalu dia berusaha keluar dari gundukan tanah itu dan ketemu sama Yuji. Ternyata Yuji udah nungguin Michiru yang dikubur di situ selama 3 hari tanpa makan. Waktu pun berlalu, keesokan harinya Yuji nganterin Michiru palsu ke rumah orang tuanya untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Dan setelah hal itu tercapai, Michiru palsu udah nggak pernah muncul lagi. Dia hanya muncul sesekali buat ngebantuin Michiru asli yang kadang suka malu-malu buat menghadapi sesuatu. Mulai dari situlah Michiru asli dan Michiru palsu bisa hidup berdampingan dengan tenang tanpa ada pergantian kepribadian secara signifikan. Lalu cerita pun berlanjut pada Yumiko yang ternyata merupakan seorang pewaris tunggal dari perusahaan kereta api Tohin. Tapi sayangnya, hidupnya itu enggak seindah yang dibayangkan, karena Yumiko selalu disia-siakan oleh ayahnya yang kepengen banget punya anak laki-laki. Bahkan ibunya Yumiko pun sampai dibuang sama ayahnya karena dia punya fisik yang lemah dan enggak bisa ngelahirin anak laki-laki. Mirisnya lagi, sang ibu juga ikutan nyalain Yumiko yang terlahir sebagai anak perempuan. Lalu, Yumiko pun jadi merasa semakin terbuang oleh keluarganya sendiri. Sampai akhirnya, istri simpanan ayahnya berhasil ngelahirin anak laki-laki buat keluarga Sakaki. Dan setelah mendengar kabar itu, ibunya Yumiko pun jadi syok dan bunuh diri. Yumiko yang terpukul banget dengan kejadian tersebut menganggap kalau dirinya lah penyebab dari kematian ibunya. Bahkan setelah kehidupan yang menyedihkan itu Yumiko masih dikhianati oleh temannya sendiri yang menceritakan semua rahasia Yumiko kepada siswi-siswi di sekolahnya. Karena merasa tersakiti oleh temannya itu, akhirnya Yumiko menusuk tangan temannya dan pisau cutter miliknya. Dan sejak saat itulah Yumiko menutup hatinya dan selalu merasa insecure terhadap orang-orang di sekitarnya. Tapi ayahnya Yumiko jadi mulai membutuhkan Yumiko sebagai pewaris setelah adik laki-lakinya meninggal dan hanya tersisa Yumiko sebagai satu-satunya pewaris tunggal. Namun Yumiko yang merasa hanya dimanfaatkan oleh ayahnya pun menolak semua permintaan ayahnya dan memilih untuk tidak pernah pulang ke rumah. Lalu Yuji yang dapat misi buat jagain Yumiko pun berusaha untuk selalu ngikutin kemanapun Yumiko pergi. Hingga suatu sore Yumiko dan Yuji tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang suruhan ayahnya yang bermaksud buat menjemput Yumiko buat pulang ke rumahnya. Setelah Yuji berhasil melawan semua orang itu, Yumiko pun cerita tentang masa lalunya ke Yuji dan berkata bahwa ayahnya lah yang ngebangun Akademi Mihama itu sebagai sangkar untuk mengurung Yumiko.
Lalu setelah mereka kembali ke asrama, ternyata ayahnya Yumiko mengancam bakalan ngeluarin Yuji dari sekolah itu kalau Yumiko nggak mau sekolah di luar negeri dan jadi pewaris perusahaan ayahnya. Mendengar hal itu, Yumiko jadi makin kesal sama perintah ayahnya dan mengurung diri di kamarnya. Kemudian, tiba-tiba ayahnya Yumiko datang ke asrama sambil ngebawa satu peleton pasukan buat menjemput Yumiko pulang. Terus Yumiko pun keluar dari asrama sambil ngebawa pistol dan nembakin ayahnya untuk mengusir mereka pulang. Tapi ayahnya tetap keras kepala dengan pendiriannya dan bersikeras buat ngangkut Yumiko pulang. Akhirnya Yumiko pun ngeluarin granat dan memilih buat bunuh diri. Ayahnya yang lihat ledakan dari arah Yumiko pun nangis lalu nengokin jasad anaknya itu. Kemudian setelah pemakaman Yumiko, ayahnya jadi mulai sadar dengan semua perbuatannya dan memutuskan untuk tetap membuka Akademi Mihama karena itu adalah permintaan terakhir dari Yumiko. Si Yumiko yang udah dengar semua percakapan ayahnya sama Yuji jadi ngerasa lega dan bersyukur dengan semua itu. Ternyata semua kejadian penembakan dan serangan granat bunuh diri Yumiko adalah rencana dari Yuji yang berusaha buat ngebantuin Yumiko nyelesain semua masalahnya. Akhirnya Yumiko pun bisa menjalani kehidupan normalnya tanpa harus terbebani sebagai pewaris dari perusahaan Touhin lagi. Waktu pun berlalu, Sachi merasa kalau semua orang itu jadi berubah semakin ceria setelah kedatangannya Yuji. Melihat hal itu Sachi jadi merasa bingung dengan perasaannya dan galau harus berbuat apa. Lalu hari-hari menjelang ujian pun tiba, Michiru ngeles enggak siap dengan hal itu dan meminta Sachi buat ngebatalin ujiannya. Meskipun niat Michiru cuma bercanda, tapi Sachi nganggep itu adalah hal serius dan mulai merancang bom untuk meledakkan sekolahnya agar ujian bisa dibatalkan. Ternyata, dulu Sachi juga pernah membakar sekolah lamanya dengan alasan yang sama, yaitu untuk membatalkan ujian. Lalu Yuji yang mendengar hal itu pun langsung cari cara buat menghentikan Sachi. Di malam hari sebelum ujian, Sachi pergi ke sekolah buat nyiapin dan masang semua bom rakitannya. Terus tiba-tiba Makina Amane, Yumiko dan Michiru datang ke kelas mereka dan ketemu sama Sachi. Lalu Sachi yang panik, berusaha buat ngusir mereka semua sebelum bomnya meledak. Namun Yuji berhasil menangani itu semua dan menyuruh Makina Amane, Yumiko dan Michiru buat balik ke asrama. Akhirnya cuma tinggal Yuji dan Sachi aja yang masih di kelas itu. Lalu Yuji bilang kalau dia ingat pernah ketemu Sachi di taman waktu dia masih kecil. Dan mulai dari situlah, Sachi cerita ke Yuji tentang masa lalunya. Ternyata Sachi terobsesi jadi anak yang penurut karena merasa bersalah setelah kejadian yang menimpa orang tuanya. Saat ulang tahun ke-10, Sachi pernah marah ke orang tuanya karena selalu membuat dia merasa kesepian dan pergi ke taman sendirian. Sayangnya, setelah kejadian itu kedua orang tua Sachi malah terkena kecelakaan tepat di depan matanya saat mereka berdua mau menyeberang jalan buat menjemput Sachi di taman. Hal ini benar-benar ngebikin Sachi jadi trauma dan syok, bahkan dia sendiri enggak berani buat menemui ibunya sendiri yang masih koma di rumah sakit. Tapi setelah dia cerita semua masalahnya itu ke Yuji, Sachi jadi merasa sedikit baikan. Lalu keesokan harinya, Yuji ngajakin Sachi buat nengokin bengkel orang tuanya. Dan di sanalah, Sachi mulai nangis setelah ngebacain semua surat yang ditulis orang tuanya dulu buat ngerayain ulang tahunnya yang ke-10. Akhirnya setelah itu, Sachi mulai rajin buat nengokin ibunya yang masih koma di rumah sakit. Shin pun berganti, suatu hari di sekolah secara tiba-tiba Makina meminta Yuji untuk menjadi papanya. Dan Yuji pun nerima gitu aja permintaan Makina tanpa basa-basi. Bahkan Yuji berjanji akan membesarkan Makina menjadi wanita yang baik. Ternyata Makina membeli Yuji dengan harga 70 juta yen untuk mau menjadi papanya. Hal itu membuat Yuji heran dan langsung menanyakan latar belakang Makina kepada Julia. Ternyata Makina adalah anak dari politisi terkenal di Jepang, namun ayahnya seorang akuntan mengalami kecelakaan dan meninggal saat menyelidiki kasus korupsi keluarga istrinya. Dan karena mengalami masalah mental akibat kasus penculikan, Makina akhirnya kehilangan hak warisnya dan digantikan oleh adiknya. Setelah mengetahui hal itu, Yuji tetap menjalankan peran sebagai papa dari Makina. Bahkan dia ngajarin Makina ilmu bela diri dan ilmu menembak, dan saat murid-murid yang lain pada liburan sekolah,
mereka berdua tetap di sekolah untuk berlatih. ちょっと厳しすぎない？父親になると決めたからには、マキナは俺のやり方で育てさせ。 Walaupun begitu, Yuji sempat mengajak Makina berkunjung ke makam Masako, orang yang telah membesarkannya. Dan mereka pun sedikit refreshing di kampung halaman Yuji. Lalu, ditunjukkan ketika Makina sedang berjalan di area pertokoan dia melihat Sarina, adik perempuannya satu-satunya yang sedang berbelanja dikelilingi bodyguards. Makina pun hanya bisa melihatnya dari jauh karena Sarina sendiri ternyata tidak pernah mengetahui bahwa dia memiliki seorang kakak. Lalu saat Makina sedang jalan menjauh, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Sarina pun meledak. Hal ini membuat Makina syok, namun tampaknya rencana pembunuhan Sarina itu gagal karena nyawa Sarina masih tertolong walaupun dalam keadaan sekarat. Lalu saat Yuji sedang menunggu Makina yang beristirahat, tiba-tiba dia ditelepon oleh Julia untuk segera ke markas. Yuji pun bergegas ke markas untuk menemui Julia. Ternyata di sana dia mendapatkan dokumen yang berisi target pembunuhan yang harus dilakukan oleh Yuji. Dan dia pun kaget setengah mati setelah mengetahui bahwa ternyata target pembunuhan yang harus dilakukan kali ini adalah Makina. Waduh, gimana nih? Apakah yang akan Yuji lakukan? Akankah dia membunuh Makina demi pekerjaannya? Makanya, like, comment, share, dan subscribe untuk terus mengikuti alur ceritanya.